bosan. Ya, nah demikian. Ya, jadi ini hendaknya dihindari ya dari ibu yang bertanya. Kadang-kadang sebagaimana yang kita sebutkan lidah kita keselio, ya, lidah kita terpeleset, kita mengucapkan sumpah untuk satu perkara yang ya ternyata dusta. Nah demikian. Ya, jadi lebih bagus kita menahan diri dari sumpah. Ya, jadi di dalam masalah ini menyebutkan harga barang. Ya, kadang-kadang ya pembeli itu atau pelanggan kita itu memahami dari kita harga yang kita beli itu ya harganya begitu. Ya tidak termasuk di situ tetek bengek yang dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Nah demikian. Kalau kita sebutkan begitu saja secara umum, maka yang dia tangkap adalah harganya. Harga barang itu bukan harga-harga yang operasional dan lain sebagainya itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran ya dan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para pedagang ya. Ya, tadi sudah kita sebutkan sabda Nabi at-tujar humul fujar. Nah, ini adalah peringatan dan nasihat yang sangat berharga bagi para pedagang. Ya, Nabi mengatakan para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Ya, yaitu Nabi mengatakan itu disebabkan para pedagang itu berbicara dan bohong bicaranya. Mereka bersumpah dosa sumpahnya. Ya, nah demikian. Jadi pedagang itu banyak tidak mengindahkan rambu-rambu syariat hingga ia jatuh dalam larangan-larangan. Ya, maka Allah memuji, ya Rasulullah memuji ya para pedagang yang jujur lagi bertakwa. Ya, jadilah pedagang yang jujur lagi bertakwa. Nah demikian. Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Nah demikian. Itu bagi pedagang yang jujur. Ya, Nabi mengatakan mereka akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Namun faqalilun mahum, sangat sedikit pedagang yang seperti ini. Ya, kebanyakan pedagang itu kata Nabi humul fujar. Ya, adalah orang-orang yang fajir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk pedagang yang sedikit itu, yang jujur di dalam perdagangan kita. Ya, nah demikian. Nasallallahu al-afiyah. Nah, sekarang saya atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan di pesan singkat Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita berjanji atau bersumpah untuk melaksanakan sesuatu di esok hari atau di kemudian hari, namun karena sesuatu hal kepada Allah Ta'ala, sumpah yang telah diucapkan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena ada alasan yang cukup kuat. Nah, bagaimana jika kita melanggar sumpah tadi? Apakah ada kafarahnya Ustaz? Silakan. Ya, apabila dia melanggar sumpahnya, ia tidak melaksanakan sumpahnya, isi sumpahnya, maka ada kafarahnya. Tadi sudah kita sebutkan kafarah sumpah, ya, yang disebutkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya surat Al-Maidah ya ayat 89. Yang pertama, kafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang fakir miskin, ya dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita, kemudian memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Nah ini bagi yang punya duit, ya, memberikan makan, memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Bagi yang nggak punya duit, ya puasa 3 hari, dan tidak disyaratkan harus berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Allah perintahkan kita, ihfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kamu. Dan ya janganlah ya banyak-banyak bersumpah. Nah kalau bersumpah jangan lupa ucapkan kalimat istisna insya Allah. Nah demikian. Ya, dari sekian khair. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio monitornya. Iya. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz, terima kasih. Silakan. Pak Ustaz, tolong sebutin dosa yang ke-19 dan yang ke-20. Itu saja. Ya, terus
Apa bedanya dosa yang ke-25 sama yang ke-17 ini? Yang ke-17. 17 dan 25 ya? Iya, apa bedanya? Ya, tadi yang tanyakan 19 dan 20. 20. Iya. Ya, itu aja ya. Iya, Baik. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Yang mana tadi? Tadi yang pertama ditanyakan disebutkan kembali poin dosa besar yang ke-19 dan 20. 19 dan 20. Iya, Yang betul. 19 adalah minum khamar. Yang ke-20 adalah judi. Ya, dosa besar yang ke-19 itu yang kemarin kita bahas adalah tentang dosa minum khamar. Yang ke-20, dosa besar yang ke-20 adalah al-qimar, yaitu berjudi. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi? Yang kedua tadi itu apa bedanya poin dosa besar yang ke-17 dan yang sekarang kita bahas itu poin ke-25 ini? Mungkin yang ke-18 mungkin ya. Iya, mungkin sumpah palsu itu saja. Sumpah. Ya, yang ke-17 kiber, dosa besar yaitu kiber, sombong. Yang ke-18 syahadatuz zur, persaksian palsu. Iya betul Ustaz. Ini pertanyaan juga. Memberikan persaksian palsu. Persaksian palsu beda dengan sumpah palsu. Nah, orang yang memberikan persaksian palsu mungkin dia tidak bersumpah, tapi dia memberikan persaksian itu, ya. Memberikan persaksian palsu itu. Nah, orang yang bersumpah palsu dia tidak harus bersaksi. Ya, dia tidak harus dalam kondisi bersaksi. Sumpah palsu ini bisa di mana saja, bisa di pasar, ya, bisa di rumah, bisa di masjid dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sumpah palsu ini juga bisa ya dilakukan di atas mimbar Rasulullah SAW. Ya, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di samping atau di mimbar Rasulullah SAW, di dekat mimbar Rasulullah atau di masjid misalnya. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah bersabda, "Man halafa bi yaminin athimatin 'inda mimbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin ahdar." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini, silakan ia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah. Nah, dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yahlif inda hadzal mimbar 'abdun wala amatun ala yaminin athimatin walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Tidaklah seorang laki-laki atau wanita bersumpah ya di dekat mimbar ini, yaitu mimbar beliau, dengan sumpah yang berisi dosa meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah, kecuali wajib baginya masuk neraka. Nah, demikian, wajib baginya masuk neraka. Nah, demikian. Jadi itu adalah persaksian. Nah, ini adalah sumpah. Nah, demikian. Jadi dua-duanya termasuk dosa besar. Dan apabila dia gabungkan dua-duanya, dia bersaksi lalu bersumpah, nah dia koleksi dua dosa besar sekaligus. Nah, apabila sumpahnya ternyata palsu, persaksiannya itu palsu, ya, dan dia menyebut nama Allah, coba lihat berlipat-lipat dosa besar yang dikoleksinya. Dia memberikan sumpah palsu, menzalimi saudaranya, ya, dia ambil hak saudaranya dengan sumpah palsunya, dengan persaksian palsunya, ya, kemudian dia meremehkan dan melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati asma Allah, tidak mengagungkan nama Allah, wa makarullaha haqqa qadri. Jadi sungguh berat, ya, dosa persaksian palsu maupun sumpah palsu ini. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, dan jawaban tadi merupakan jawaban yang pertanyaan senada pula ya di pesan singkat di antaranya dari Abu Latif di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir itu tadi di kesempatan pagi ini dikarenakan waktunya yang sebentar lagi habis. Itu ada pertanyaan dari Ahmad Mualim di Bone, Sulawesi Selatan. Ya Ustaz, bolehkah bersumpah yang bunyinya seperti ini? Jika saya memang salah, Allah akan mencabut nyawa saya besok. Bagaimana Ustaz dengan perkataan seperti ini? Ya, dia diawali ya dengan sumpah. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah gitu. Demi Allah, jika saya salah gitu misalnya ya,
Ya, maka mungkin maksudnya seperti itu saja. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah demikian ya, kalau dia dusta ya, bohong di dalam sumpahnya itu, tidak jujur di dalam sumpahnya itu, dia akan terkena isi sumpahnya itu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allahu a'akum jami'an ya. Nah sebagaimana tadi telah kita jelaskan ya, Nabi mengatakan man halafa ala yaminin masburatin kadziban falyatabawa bi wajhihi maq'adahu minan nar. Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta ya, yang mana dia diharuskan untuk bersumpah, maka ia telah menyiapkan tempat bagi wajahnya di dalam api neraka. Jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk berdusta. Nah, kalau dia dusta, ya dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu. Ya, dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu. Dan kalau ya ternyata dia sadar dia salah dan dia menyesal, ya dia salah dan dia menyesal, maka hendaklah ya dia dia batalkan sumpahnya itu ya dengan kafarah, ya kemudian dia datangkan sesuatu yang lebih, ia lakukan sesuatu yang lebih baik. Nah demikian Nabi mengatakan man halafa ala yaminin thumma ra'a ya atqalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian ia melihat suatu perkara yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah daripada sumpahnya itu, hendaklah ia memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man idza halafta ala yamin fara'aita ghaira khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminik. Jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah lalu engkau menyesal, wah kayaknya enggak itu maksudku. Ya, bukan seperti itu. Dia khawatir atas dirinya tertimpa sumpahnya, ya. Karena kadang-kadang seorang tidak yakin dirinya di atas kejujuran. Ya, nah demikian, ya. Dan dia lihat yang lain itu lebih baik daripada sumpahnya itu. Ya, dan engkau melihat perkara yang lebih baik daripada sumpah itu, maka pilihlah yang terbaik. Bayarlah kafarah dari sumpahmu itu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, sekarang jazakallahu khair, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita telah membicarakan al-kabira al-khamisatu wal ishrun, dosa besar yang ke-25 yaitu al-yaminul ghamus, ya, dosa besar yaitu sumpah palsu. Ya, nah ini adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam atas pelakunya dengan ancaman yang berat di dunia dan di akhirat. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan bagian baginya sedikit pun di akhirat, tidak mengajaknya bicara, tidak melihat kepadanya pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Demikian juga dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila dia mati bertemu dengan Allah dengan membawa sumpah palsu itu, maka dia mati dalam keadaan bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, yaitu dia bersumpah dengan sebuah sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim, ya, untuk mengambil hak seorang muslim ya secara zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya. Maka dari itu hendaknya kita yang pertama membatasi diri dari ya banyak bersumpah. Janganlah kita mengumbar sumpah. Yang kedua, ya hendaklah kita bersumpah itu dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita jujur di dalam sumpah kita. Ya, jujur dan adil di dalam sumpah kita. Jangan bersumpah yang berisi dosa, ya, kedustaan, ya, kefajiran, ya, seperti dosa untuk memutus, seperti sumpah untuk memutus tali silaturahim dan seterusnya. Nah, kemudian, ya, hendaklah kita melaksanakan isi sumpah yang jujur tersebut.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa, yang senantiasa memelihara sumpah-sumpahnya. Wahfadzu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kamu hai kaum muslimin. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan mengulang kembali pembahasan tentang dosa besar, yaitu bersumpah palsu, memberikan sumpah palsu atau al-yaminul ghamus. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah melarang kita dari perbuatan ini, yaitu memberikan sumpah palsu. Bahwa memberikan sumpah palsu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, qaulaz zur. Para mufassirin menyebutkan, ya, tafsir dari qaulaz zur yaitu syahadatuz zur, persaksian palsu, dan juga sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, al-yamin al-ghamus. Itu termasuk dalam kategori perkataan-perkataan yang dusta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dosa al-awsan, yaitu ibadat al-awsan, penyembahan berhala-berhala, ya, dengan dosa mengeluarkan ataupun menyampaikan perkataan-perkataan yang dusta, yaitu diantaranya adalah bersumpah palsu. Nah, ini menunjukkan bahwa menyampaikan sumpah palsu itu merupakan suatu perkara yang besar atau merupakan salah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandingkannya dengan dosa syirik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 72 ayat 73, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat dari ibadur rahman adalah la yashhaduna zur, tidak memberikan sumpah ataupun persaksian yang palsu. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, dan sebahagiannya sudah kita jelaskan ataupun kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan dosa besar itu adalah al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada dua orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan memberikan persaksian palsu. Memberikan persaksian palsu
memberikan persaksian palsu. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi termasuk di antara dosa-dosa besar adalah syahadatuz zur. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Thalathan. Maukah kamu aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Maka mereka para sahabat berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqal ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur ala wa syahadatuz zur. Beliau mengatakan dosa-dosa besar itu adalah, dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua. Nah, pada saat itu beliau bersandar, beliau bangkit dari sandarannya sembari berkata, ingatlah, ketahuilah, ya bahwa yang ketiga adalah persaksian palsu atau qauluz zur, perkataan palsu, ya sumpah palsu. Beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata, aduhai kiranya beliau diam atau berhenti berkata. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita besarnya atau beratnya ya dosa memberikan persaksian dan sumpah palsu. Karena dengan persaksian dan sumpah palsu ini kita bisa saja merampas hak orang lain. Kita bisa saja menzalimi hak orang lain. Kita bisa saja ya menjerumuskan orang lain kepada suatu bencana ataupun musibah. Jadi ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan kerasnya pengharaman sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala menyertakannya dengan dosa syirik ya. Karena dia dapat membinasakan dan termasuk dosa yang paling besar. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan termasuk di antara ya bab ini adalah, yang termasuk di dalam bab ini adalah melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ya, melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Nah, ini termasuk perkara dosa besar, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 77, Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian, yaitu bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di antaranya adalah orang-orang yang menjual sumpahnya dengan harga yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar karena ancamannya sangat berat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya. Jadi janganlah kita melariskan barang dagangan kita, janganlah kita melariskan perniagaan kita ya dengan sumpah-sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli misalnya, atau untuk meyakinkan mitra dagang kita atau mitra bisnis kita menjualnya dengan sumpah palsu. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar dan termasuk ya jenis al-ghish, ya termasuk jenis al-ghish, yaitu menipu atau mencurangi kaum muslimin. Sementara Rasulullah SAW ya telah mengatakan, ya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa dia berbuat curang, maka ia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami. Termasuk ghish di dalam jual beli adalah ya menyembunyikan, meyakinkan pembeli kita ataupun mitra dagang kita ataupun mitra bisnis kita dengan sumpah-sumpah palsu hingga dia yakin dengan ucapan kita, tapi ternyata ya ada keburukan ataupun ada cacat yang kita sembunyikan, ya, atau ada kecurangan di dalamnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim.
la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 94 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan rasakan kemarahan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala di adab yang pedih. Maka janganlah kamu tukar dengan Allah dengan negara yang sedikit, dengan hadiah yang murah. Sesungguhnya apa yang dari sisi Allah itu adalah lebih baik dari kamu puinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sumpah kita sebagai alat untuk menipu orang lain. Itu aimanakum dakhalan bainakum padamun ba'dubutiha, menyebabkan dia kakimu terjatuh dan jatuh perbuatan dosa, jatuh dalam perbuatan dosa. Ini sudah kita sebuah hadis dari pendengar yang berbahagia, ma'asyiral muslimin, na'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kembali materi kita. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah wa mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, akan tetapi ia dapat menghapus barokah. Ya, akan tetapi dia dapat menghapus barokah. Ya, berapa banyak kita lihat para pedagang yang bersumpah, bahkan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, namun dia bohong dalam sumpahnya, dosa dalam sumpahnya. Ya, dosa dalam sumpahnya, yaitu dia berkata bohong ya di dalam sumpahnya demi melariskan barang dagangan. Apalagi ya misalnya ya dagangannya belum laku-laku sampai sore hari, sampai petang hari, ya sampai sesudah asar, maka disinilah ya kadang-kadang para pedagang itu tergelitik untuk ya berkata dusta, bersumpah palsu. Maka dari itu Nabi sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya mengatakan bahwa at-tujar humul fujar. Banyak dari pedagang itu menjadi orang-orang yang fajir, yang suka dan banyak berbuat dosa. Disebabkan ya salah satunya adalah mereka apabila berkata, mereka berdusta, apabila mereka bersumpah, mereka berdosa dalam sumpahnya. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu Nabi SAW memperingatkan kita dan melarang kita untuk banyak bersumpah, apalagi di dalam bab jual beli, di dalam bab perniagaan, ya, di dalam bab perniagaan. Nah ini kita kadang-kadang terdorong, ya terpicu dan terpacu untuk bersumpah, ya agar urusan kita cepat selesai dan kita dapat keuntungan. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan, iyyakum wa kathratal halif, ya, fil bai' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaq. Hindarilah banyak bersumpah dalam jual beli. Ya, hindarilah banyak bersumpah dalam jual beli. Memang sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, namun kemudian akan menghilangkan berkahnya. Ya, kemudian akan menghilangkan berkahnya. Ya, jadi janganlah kita terlalu berlebih-lebihan, apalagi di dalam membuat iklan misalnya begini begitu. Ya, kadang-kadang juga dibumbui dengan sumpah menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya testimoni yang ternyata tidak benar. Nah, ini termasuk dusta di dalam jual beli. Ya, banyak kita lihat ya sebahagian kaum muslimin ya yang kita katakan terlibat di dalam perniagaan jual beli, ya lalu mereka pasang iklan, ya kadang-kadang iklannya itu berlebih-lebihan, kadang-kadang ya juga berbau atau ada unsur dusta di situ, ya. Nah demikian, dan kadang-kadang ya menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini termasuk hal-hal yang ya kita katakan ya termasuk perkara yang dilarang di dalam jual beli. Yang Nabi SAW menggolongkan para tujar itu kepada fujar karena hal itu. Ya, Nabi menyebut bahwa para tujar itu, para pedagang itu sebagai tujar karena hal itu. Jika dia berkata dia berbohong, jika dia bersumpah dia dosa di dalam sumpahnya.
Apalagi urusan mencari nafkah ini kadang-kadang kita lepas kendali, ya, lepas kontrol dan lupa ingatan. Ya, kita sekarang ini hidup pada zaman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sayati 'alan nasi zaman la yubali fihil mar bima akhadhal mal abihillin am biharam. Ya, akan datang nanti satu masa pada umat manusia di mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mereka mengambil harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, jadi mereka pun ya dengan tanpa merasa berdosa atau tanpa beban menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang dagangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memang itu dapat melariskan barang dagangan. Mungkin perniagaan kita ya keuntungannya berlipat ganda, banyak orang-orang yang percaya, kan begitu ya, kemudian dia beli ataupun dia dia tertarik dengan barang dagangan kita, dia yakin, dia percaya, kemudian dia beli. Tapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mumhiqatun lil barakah. Ya, thumma yamhaq, kata Nabi. Ya, kemudian dia akan menghapus dan menghilangkan berkahnya. Artinya rezeki yang kita ambil itu tidak berkah. Ya, rezeki yang sampai kepada kita itu dengan sumpah palsu tersebut tidak berkah. Dan sebenarnya rezeki yang hakiki adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang tidak berkah itu sebenarnya tidak digolongkan sebagai rezeki. Bahkan itu bisa menjadi adab. Ya, berapa banyak orang-orang yang hartanya menjadi adab. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang bagus sekali. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab doa dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarin su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Ya, dari tetangga yang jahat. Kemudian yang kedua, wa min zaujin yusayyibuni qabla al-masyibah. Aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup ya yang membuatku cepat beruban sebelum waktunya, yang membuatku cepat tua. Yang ketiga, Nabi mengatakan, wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang menjadi tuan dan majikan atas diriku. Yang keempat, Nabi berlindung kepada Allah dari harta. Wa min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi azab atas diriku. Banyak orang-orang yang punya harta, tapi hartanya jadi azab bagi dirinya. Ya, berapa banyak orang-orang yang kena stroke, kena serangan jantung, tiba-tiba mati karena begitu mendengar bahwa perniagaannya kolaps misalnya, atau bangkrut, atau misalnya pabriknya terbakar, atau ini itu musibah-musibah di dalam perniagaan atau di dalam bisnisnya yang membuat dia nggak tahan karena saking cintanya dia kepada hartanya itu, akhirnya itu menjadi azab atas dirinya, Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur gara-gara hartanya, ya, gara-gara hartanya. Ya, berapa banyak orang-orang yang tidak tenang, tidak nyaman, ya, tidak tentram hatinya gara-gara hartanya. Ya, nah demikian. Bahkan berapa banyak orang yang terenggut nyawanya gara-gara hartanya. Demikian, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang terakhir Nabi berdoa, wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Ya. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khalilin makir. Dari khalil, yaitu teman dekat tapi penuh dengan makar. Ya, teman dekat tapi penuh dengan makar. Nah, ini musibah ini. Ya, teman dekat tapi penuh dengan makar. Matanya melihat kepadaku, akan tapi hatinya senantiasa memata-matai diriku. In ra'a hasanatan dafanaha, wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Jika dia lihat kebaikan pada diriku, dia sembunyikan. Jika dia lihat keburukan pada diriku, dia sebarkan. Nah, ini jika kita tertimpa 5 perkara ini, ya sungguh-sungguhlah kita membaca doa ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara itu, dari tetangga yang buruk, dari pasangan hidup atau suami atau istri yang bisa membuat kita tua sebelum waktunya, membuat kita cepat beruban, artinya tua sebelum waktunya. Kemudian dari anak yang menjadi tuan dan majikan atas diri kita, yaitu anak yang durhaka, yang suka melawan kepada kita.
ya seolah-olah dia jadi tuan dan majikan atas diri kita. Nah, kemudian dari harta yang menjadi azab atas diri kita, dan dari teman dekat akan tapi penuh makar terhadap diri kita. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi hakikat dari rezeki itu adalah yang berkah. Yang berkah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Bukan ya dari kuantitasnya, banyaknya yang kita peroleh, barulah kita dikatakan orang yang mendapat limpahan rezeki. Ya, tapi kalau tidak berkah, maka itu bisa menjadi azab atas diri kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba lihat orang-orang Yahudi menyimpang perilakunya karena mereka suka memakan harta yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akaluna lis-suhti, ya, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka orang Yahudi itu suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu, ya, mendengarkan desas-desus, itu kesukaan orang-orang Yahudi, itu hobi mereka. Kemudian mereka suka memakan as-suht, yaitu memakan suap, harta yang haram. Nah, apalagi Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita mengenai harta yang enggak berkah ini. Ya, Nabi mengatakan, ya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suht. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari suht, itu usaha yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih pantas baginya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi ya janganlah kita terjerumus ya di dalam kesalahan ini, lalu ya berkah dari rezeki yang kita peroleh itu hilang, ya, menguap, hapus. Ya, salah satunya adalah karena kita suka bersumpah di dalam jual beli. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan kita, iyyakum wa kasratal halif fil bai'. Ya, coba lihat Nabi SAW mengkhususkan ini di dalam jual beli. Ya, hadis itu berbunyi atau lafalnya, dan ini riwayat Muslim, ya, lafalnya lafal Muslim, iyyakum wa kasratal halifi fil bai'. Ya. Ya, hendaknya atau hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli. Ya, banyak bersumpah sebenarnya pada asalnya dilarang, bukan hanya dalam jual beli, ya. Ya, di dalam pembicaraan ataupun perkataan sehari-hari itu juga dilarang kita banyak bersumpah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Namun ya di dalam bab jual beli ini lebih ditekankan lagi, karena dorongan untuk banyak bersumpah dalam jual beli itu sangat besar. Apalagi sudah petang hari nggak laku-laku ini, atau sudah 1 bulan nggak laku-laku juga ya dagangannya, atau nggak ada pemasukan. Nah, disitulah dia kadang-kadang ya tergelitik hati ini untuk menghalalkan segala cara mendapatkan rezeki. Nah, demikian Ibn Fiddin. Ya, karena mungkin kita dapat keuntungan namun tidak berkah. Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Ya, nah Nabi mengatakan 3 macam orang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Nabi SAW membacakan ini atau mengulangi perkataannya ini 3 kali. Nah, Abu Dzar mengatakan, qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sungguh celaka dan merugi mereka itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Man hum ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qal al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Mereka itu adalah ya orang-orang yang musbil, yaitu orang-orang yang memanjangkan pakaiannya ataupun kain sarungnya ataupun celananya melebihi mata kaki. Ya, jadi isbal itu bukan dosa kecil sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang atau yang dianggap oleh sebagian orang. Ini dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya sangat berat, yaitu Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi ya bukanlah satu perkara yang ringan atau perkara yang sepele. Maka dari itu Umar bin Khattab ya di akhir usia beliau ya sebelum beliau menutup mata ataupun wafat ya ketika keadaan sekarang belum melihat seorang pemuda ya melakukan kayaknya di bawah mati, maka kata kepadanya ya
gulam, ya, angkatlah wahai pemuda, angkatlah, ya, jangan tahu karena itu bersih bagi pakaianmu dan tetap ini bukan perkara yang sepele. Jadi mengatakan yang pertama itu musbil, ya, orang yang tidak bicara pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dia adalah musbil. Kemudian yang kedua Al-Man adalah orang-orang yang bisa kalian. Allah mengatakan wa tamnun tastakbir. Jangan kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih besar. Nah, ini termasuk perkara yang bisa hapuskan alat sedekah. Ya tubtilu sadaqakum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan, artinya kamu hapuskan kamu. Saudaraku seiman, mohon maaf kembali terputus koneksi kami dengan Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini.